Halo teman-teman semua, selamat siang. Kembali lagi di Spensaba News Channel. Hari ini kami akan melakukan podcast yang dimana rutinan pada bulan Ramadan. Dan sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sheryl Azela Putri sebagai host. Dan kakak dari kelas 9C siapa nih namanya? Dengan saya Jazara Widiatia dari kelas 9C. Oke, jadi kabar kakak gimana nih hari ini? Alhamdulillah masih lemes. Loh. Soalnya kan belum sarapan. Terus nggak makan siang. Lo seharusnya itu kan puasa kan ya? Oh iya ya lo. Nah, jadi gimana nih kalau misal biasanya tuh kan makan siang ya. Ya. Makannya enak pasti tuh kayak mie, mungkin bisa bakso. Aduh, lah. Nasi Padang nggak Nah, sih? itu enak banget kan? Kalau misal pas lagi bulan Ramadan kayak gini gimana nih rasanya? Kalau aku sih ya kayak lihat orang orang makan tuh kayak kenyang. Jadi lihat mukbang hampir habis 1 giga apa ya aku lihat mukbang gitu. Nah, biasanya tuh lihat kayak gituan di mana sih kan? Platformnya tuh ada yang kayak Instagram, ada di YouTube juga gitu kan. Nah, itu biasanya kakak lihat di mana? Biasanya tuh mulai dari TikTok. Kalau bulan Ramadan tuh tiba-tiba langsung ada FYP-nya tuh full mukbang terus kan ya. Iya. Terus beralih ke YouTube deh. YouTube sampai habis segiga pas itu pernah deh. Sampai 9 giga tuh habis 4 hari doang. Itu udah lebih dari boros sih sebenarnya. Kalau Tapi aku ya nggak sampai segitu, paling 9 giga ya 1 minggu bisa, terkecuali kalau emang TikTok itu boros banget gak sih? Benar. Itu emang kadang suka lupa diri kalau scroll pasti itu. dong. Biasanya kan buat ngisi waktu. Iya. Nah, selain kalau misal main handphone terus kan boring ya. Benar-benar. Biasanya kakak ngelakuin apa sih kalau biar di rumah tuh nggak boring? Kalau selama bulan Ramadan ini kan ya, selama bulan Ramadan kan pulang jam 1:30 kan ya. 1:30 abis itu beres-beres. Kadang tuh karena capek kan, kayak aku tipe-tipe yang anak kalau di sekolah tuh apa ya, aktif banget. Terus abis itu tiba-tiba di rumah tuh capek, kerasa banget. Akhirnya tuh belum ganti baju, kadang udah Iya. tidur sampai jam sebelum asar, pernah sampai jam 5 pas itu. Kemarin apa ya kalau nggak salah, saking capeknya ya udah terpaksa mohon maaf nggak sholat asar. Tapi biasanya emang sering terjadi sih. Nah. Kalau misal di sekolah nih ya, Ya. kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Terus ya biasanya kan kalau ngobrol di kelas tuh nggak bisa yang suara kecil kan. Bener-bener. Soalnya mereka juga saling bicara satu sama lain. Ya. Nah, dari situ pasti bakal teriak-teriak, tapi di situ gak kerasa capek, itu kenapa ya? Nggak tahu sih, kayak mungkin saling menyalurkan energi. Iya, mungkin. Terus kalau misal udah sampai di rumah tuh ngerasa paling aduh badannya capek udah banget. sakit gitu kan. Bener banget. Suaranya habis lapar. Lapar. Nah, biasanya kalau misal tidur itu biasanya tidur jam berapa kalau malam? Kalau malam sih aku jam berapa ya? Kalau biasa ya sebelum bulan Ramadan, aku tuh jam 7 kadang abis Isya. isya lah gitu ya. Udah tidur karena saking capeknya. Tapi sekarang semenjak terawih kan, jadi 30 menitan deh abis terawih langsung tidur. Berarti sekitar jam 9 kurang ya. Iya, kayaknya segituan. Ha-ha. Nah, itu biasanya emang kegiatan di bulan Ramadan ini padat kan. Apalagi adanya buku Ramadan nih. Yang misal kita sholat tuh ada mengisi sholat tidak sholatnya, terus ada jadwal tadarusnya, terus untuk tarawih juga. Nah, untuk puasa ini Mbak udah bolong belum nih? Alhamdulillah belum sih, tapi jangan sampai, semoga aja datang bulannya bisa terakhir-terakhiran aja deh. Tapi kan kita nggak tahu ya kalau misal ada nih, kalau misalnya lagi puasa udah mentok banget mau buka, tapi tiba-tiba itu rasanya emang kesel banget kan? Kesel banget, kayak udah percuma banget. Udah sahur, udah nahan-nahan, tapi kenapa keluarnya pas sore gitu Jam kan? 5 lagi, apalagi kayak tinggal beberapa menit doang udah buka. Kayak kesel banget sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Nah, terus untuk kegiatan sehari-hari di bulan Ramadan itu kan memang beda ya. Iya. Untuk pulang sekolah juga setengah dua, 1:30. dan untuk hari Kamis jam 1. Iya. Nah, itu kira-kira kakak ngapain nih? Paling ya main HP, scroll, kalau nggak lihat mukbang. Abis itu asar langsung kayak tadarus dan lain-lain, sambil ngerjain tugas. Abis itu nunggu maghrib, kadang bantu-bantu mbah. Nah, kalau misal tadarus, kira-kira bacanya itu satu hari misal nih, kan ada tuh anak-anak yang satu hari bisa baca minimal nih malah. Iya. Minimal tuh 1 juz, 2 juz. Nah, kalau kakak itu berapa patokannya? Kalau aku sih abis sholat tuh paling 1 ngain.
satu ngain terus paling sehari tuh bisa dapat 5 kan ya. Nah, satu jus kemungkinan besar 2 hari itu udah selesai. Oke. Tapi tergantung kalau nggak males ya. Iya. Kadang udah capek, ya udah. Tapi kadang kalau misal ada buku Ramadan kan, Iya. karena itu jadi kalau misal mau males tuh agak mikir-mikir nggak sih? Benar-benar. Soalnya jadi mungkin nantinya bakal jadi nilai ya. Nah, iya. Kalau misal dari kitanya udah males, udah nggak mau ngisi, gimana mau jadi nilai nantinya? Benar-benar. Apalagi kan aku mau lulus, jadinya mikir kalau dapat nilai dikit kayaknya apa ya, kayak kurang deh. Takut aja nggak keterima di Iya. SMA besar kan ya. Makanya lebih mikir-mikir soal nilai. Terus juga sekarang lebih apa ya, usaha buat naikin prestasi enggak sih, orang udah nggak ada lomba-lomba lagi pasti. Emang bahas-bahas kelulusan nih ya. Iya. Kira-kira kakak mau lanjut ke jenjang mana nih? Mau ke SMA atau ke SMK? Ke SMA aja deh yang deket, nanti kan di sana lebih tertuju nanti ke perguruan tinggi. Niatnya sih mau ke Bandung, kan orang tua saya di Bandung, jadi sekalian aja Di yang Bandung. dekat-dekat ya. Sunda. Enggak sih, kan aslinya aku tuh emang lagi di sini, cuman mama papaku di Perum di sana kerja. Ya ibunya asal Jawa Barat. Jawa Tengah semua. Ibu dari sini, ayah dari Kebumen. Tapi tinggalnya Tinggalnya di sana? Bandung, iya. Oh. Kalau adikku asli Bandung, lahir di sana. Lah kakak di sini tinggalnya sama siapa? Sama Mbah. Sama. Iya, sama tante juga. Oh ya, sekarang gantian aku dong yang nanya. Boleh. Gimana? Gimana kemarin jamborenya? Ya gimana ya, kalau misal ditanyain tentang Jambore, Iya. pasti ya tertuju pasti ke capek kan ya. Benar-benar Tapi capek itu tuh ketutup sama seru-serunya mereka. Heeh. memoris banget Iya, ya. apalagi kan Jambore tahun ini tuh ya. Iya, kenapa? Itu gimana ya, jadi bukan hanya satu organisasi. Nah, benar. Nah, biasanya ini kok tuh pramuka. ada pramuka dari PMR, ada OSIS juga. Iya. Yang pastinya dari setiap anaknya harus gini kan, kayak aku harus juara nih. Benar-benar. Aku harus juara. Ini bukan lagi bawa-bawa nama organisasi, tapi langsung di pundak kita tuh bawa nama sekolah gitu. Tentunya jadi kebanggaan sendiri ya. Iya. Sekarang dapat juara 1 apa ya? Alhamdulillah. Nah, Selamat. itu sebenarnya kaget juga karena itu kan pengumuman harusnya di lapangan kan. Tapi karena tiba-tiba pas mau upacara penutupan, Iya. itu tuh hujan. Nah, jadi kegiatannya tuh dialihkan ke gedung serbaguna. Oh iya benar. Nah, di situ kita baris tuh. Terus di situ acara penutupan dulu, Iya. upacara. Setelah itu baru pengumuman perlombaan-perlombaannya. Nah, di situ kan pengumuman ya semuanya pasti duduk kan setara semuanya, dan itu masih menggunakan baju daerah. Karena sehabis karnaval. Karnaval ya? Jauh dong. Jalan-jalan gak sih? Sekitar 2 kilo deh. Lumayan ya. Sebenarnya 2 kilo nggak jauh banget. Iya, Cuma itu kerasa capeknya karena jalannya tuh naik turun. Oh benar-benar sakit. Iya, terus banyak medan yang kayak batu-batuan, Iya, terus iya. belok gitu kan. Belum lagi pakai baju adat kan ya? Nah, terus harus dengan di siang hari gitu panas-panas, Iya, benar. harus jalan, terus ada penjurian ya, mau gimana pun yang mukanya emang udah capek, Iya. harus senyum gitu kan. Benar, terpaksa gitu. Iya, tapi ya kalau misal gak senyum ya mungkin bisa jadi nilai minus kan. Benar-benar. Karena emang dari kita sendiri juga udah punya pendirian buat menang, harus menang nih, Iya. mau nggak mau gitu kan. Harus dong demi SMA Negeri 1 Banyu. Iya, tercinta. Tapi ya bersyukur banget bisa jadi juara 1 dan dipanggil pertama nih. Dan sehabis pengumuman itu, Iya. itu kan disuruh maju kan untuk mengenalkan yel-yelnya. Bis. Itu maju di depan tuh. Itu sebenarnya suaranya udah pada habis semua. Tapi kece, aku lihat videonya terharu banget, bagus banget. Terima semangat. kasih. Itu emang sebenarnya kaget juga karena setelah nggak langsung dari pemanggilan itu langsung maju gitu kan. Iya, iya. Tapi setelah pemanggilan juara kedua kalau nggak salah itu kita baru disuruh maju. Tiba-tiba mana nih kontingen Spensaba, disuruh kayak yel-yelnya kira-kira gimana nih dari juara 1 gitu loh. Emang dari awal udah disiapin yel-yel kan ya? Sudah. Karena itu juga sebagian dari perlombaannya, salah satu dari perlombaannya gitu. Iya ya. Dari lomba PMR ada yang keluar nggak? Misal kayak kan biasanya kalau PMR tuh ada keluar-keluar kayak pertolongan. Itu keluar nggak ya? Kalau misal untuk perlombaan sih lebih ke drag bar. Oh, drag Itu bar. tandu. Iya, iya.
Itu terus sama paling materi-materi aja sebenarnya. Materi Iya, pertolongan materi itu karena nanti masuk ke tes pengetahuan. ya. Oh iya Itu benar. nanti per kelas. Nah, di situ juga ada satu kejadian nih. Kenapa? Karena kan seharusnya kita melaksanakannya tugas tuh di luar ruangan kan. Ya. Sambil ya bisa dibilang jelajah lah. Benar-benar. Jelajah kebangsaan gitu kalau nggak Iya. salah. Nah, dari situ tiba-tiba hujan. Terus banget. Nah, di hari itu emang sehabis kita karnaval itu jadi hujan terus kan. Iya. Jadi kita dari pas tes itu masuknya ke ruang kelas. Ruang kelas. Emang di SD mana ya? SD SD Negeri 1 Tumia kalau nggak salah. Oh, aku nggak tahu. Iya, sekitar situlah. Itu sekolah situ di kelas, dan itu kan biasanya kalau misal sebelumnya yang jelajah pertama itu kan dibagi jadi dua. Iya. Jelajah yang pertama sama yang kedua. Itu dipisah karena waktu itu hari Jumat. Mengharuskan yang laki-laki untuk Jumatan dulu kan. Benar-benar. Jadi yang kedua itu dilaksanakan habis Jumatan. Nah, di situ hujan, terus kita jadinya diarahkan ke ruang kelas. Nah, di situ kan nggak tahu ya mau ngapain dulu, Iya, mau iya, ngapain benar. dulu. Yang seharusnya udah terorganisir. Pertama misal nih PBB dulu, Iya, yel-yel benar. dulu, mau Pancasila dulu, nyanyi dulu, itu kan udah tahu kan? Udah tahu. Nah, Nah, sekarang harusnya. tuh bingung kan ya? Iya, bingung banget soalnya jadiin satu ruangan dan 3 perlombaan terakhir itu kalau nggak salah lagu daerah, UUD sama pengetahuan umum di Iya. satu kelas itu, dan tiba-tiba dipanggil suruh masuk kan panik kan. Benar-benar. Tiba-tiba mereka kelas-kelas lain, sekolah lain keluar, kita masuk terus, dan bikin kagetnya tuh ternyata tes pengetahuan umumnya di timer. Berapa menit tuh? Itu kalau nggak salah kurang lebih 5 menit ya. 5 menit buat berapa soal? Itu 10 soal per anak, dan itu soalnya campuran dari BMR, Pramuka, terus Wiyata Mandala juga kan. Otomatis mau gimana pun kita harus bisa menguasai Semuanya. materi-materi itu. Iya. Nah, di situ otomatis kalau misal nih kita lagi coba ngafalin, udah tahu jadwalnya nantian, tiba-tiba dipanggil, itu kan otomatis ngeblank semua gitu Iya, kan. benar-benar. Lupa, ini apa. Ternyata juga kan kita terdiri dari 5 laki-laki dan 5 perempuan ya. 10 anak kan? 10 anak. Dan itu ternyata tempat duduknya dipisah. Aduh, susah kan ya? Iya, terus yang niatnya kayak mau nanya-nanya sebelah sini gitu kan. Nggak bisa kan? Pengamanannya ketat Iya, biasanya kan? jadi makin berkurang karena yang laki-laki juga bisa dibilang mereka lebih fokus ke fisik-fisiknya kan, ngafalin. Dan untuk yang perempuan lebih ke Ke teori. capek karena kan. Tapi Iya. kalau laki-laki capek kan masih bisa beraktivitas dengan Dengan ya Iya. kan tenaganya beda. Iya, Kalau tenaganya. kita kan gampang. Nah, betul. Terus kalau misal perempuan tuh kayak aduh capek, kita baca materi aja yuk. Karena emang patokan nilai juga diambil dari semuanya kan. Iya. Kalau misal dari salah satu udah jelek, itu soalnya saingannya kan 39 kan. 40 Banyak, Kak. 40 sekolah 40. sama SMP sini. Iya. Nah, di situ kalau misal selalu mikir kalau misal mau ngelaksanain kegiatan, itu pasti kayak aduh, ini gimana nih? Panik gitu kan. Padahal Iya. pas latihan ya kayak ya udah enjoy, udah dibilangin juga. Kalau misal lomba, rasakan aja kayak latihan. Benar. Nah, tapi pasti dari situ kayak grogi gitu kan. Grogi tetep Panik. ada. Nah, gantian nih mau nanya nih. Apa dong? Kira-kira cara mengatasin grogi menurut kakak sendiri itu gimana sih? Kalau aku sih ya lebih harus ada teman ya, teman tuh harus kasih support, kasih masukan. Nggak apa-apa, ini tuh gampang, kayak nggak usah malu, kayak biasa juga. Ya udah, jadi nyalur loh energinya, energi pede-pedenya. Iya. Nah, itu kan kalau misal teman kita ngasih support ya. Iya. Kalau misal nggak ngasih support kira-kira gimana? Ya udah, lihat musuh, tapi kadang-kadang kayak ini kok musuhnya pinter banget, kok ini jago banget, aku Iya. gimana ya? Kadang suka minder Ya kan? bener-bener banget. Apalagi kalau misal dari awal kegiatan mereka tuh udah kelihatan paling gak cemerlang gitu kan. Kena. Paling kayak sering banget dipanggil, sering diundang di kegiatan-kegiatan seperti itu gitu Iya kan. kan? Jadi buat kita tuh minder, kita bisa nggak ya nyaingin mereka? Kita cukup pengalaman nggak sih buat nyaingin mereka, buat bertanding bareng Iya. gitu kan ya? Terus kadang ngerasa kalau apa ya? Aku tuh nggak pantas lah emang ya harus di sini. Kayak ada yang lebih pantas dari kita. Tapi nggak apa-apa deh. Iya. Pengalaman. Setelah dipikir-pikir biasanya tuh kalau misal kita nih ngerasa nggak pantas, itu pasti kan udah kayak hal yang gak banget kan. Iya, benar. Karena mau gimana pun kita yang terpilih nih, bukan mereka. Nah,
ini bisa jadi tips buat teman-teman juga. Kalau misal kalian ngerasa minder, kalian juga harus berpikir bahwa kalian tuh bisa sebenarnya. Cuma kalian tetap minder aja. Dan dua, kalian lebih percaya diri lagi buat nge-explore diri kalian, kelebihan dari diri kalian. Aku nggak pernah percaya sama anak yang bilang aku nggak punya kelebihan, aku nggak punya bakat. Benar. Itu Cuman kayak mungkin belum kelihatan. itu nggak mungkin banget gak Nggak sih? mungkin deh. Orang mungkin bisa aja di perempuan nih, perempuan tuh rata-rata pinter dalam akademik. Iya. Nah terus yang laki-laki tuh bilang aku tuh nggak pinter, aku tuh nggak pantas buat kamu. Padahal aslinya mungkin dari anak laki-laki tuh pinter di olahraganya, entah di game juga bisa kan ya. Iya. Pasti setiap anak memiliki kurang lebihnya masing-masing ya. Benar. Cuma bagaimana kalian mensyukuri itu. Kalau misal kalian terlalu mikirin orang lain yang kayak aku nggak bisa main bulu tangkis nih, ya temanku bisa. Kenapa aku nggak bisa? Gitu kan? Jadi kayak buat acuan semangat buat kita bisa Nah itu ngelakuin. harus jadiin semangat, bukan Benar. jadiin aku nggak mau lah temenan sama dia karena dia bisa ini itu. Nah seharusnya kalian kalau misal punya teman-teman yang seperti itu manfaatkan dengan baik, karena di situ kalian bisa lebih gimana ya mengetahui kelebihan kalian, Iya. explore. Bisa walaupun belajar. walaupun nantinya kalian tidak terlalu bisa di bidang itu, setidaknya kalian sudah pernah mencoba gitu loh. Benar. Nanti bisa aja suatu saat kita tuh menemukan sesuatu yang tidak terduga dalam bidang lain, Iya. lalu teman kita juga kurang menguasai, mungkin kita bisa mengajarkan sedikit-sedikit. Iya itu kayak hoki-hoki gitu nggak Nah, sih? benar. Nah jadi kita emang harus bisa mempelajari apa yang harus dipelajari gitu kan. Apalagi sebagai siswa, Iya. kita nggak mungkin kayak di sekolah cuma ikut pelajaran aja, cuma ikut istirahat gitu kan. Udah gitu monoton. Iya monoton kayak kalian gak pengen kah bikin kegiatan gitu loh. Kalian harus bisa berani daftar, misal kalian bisa coba daftar OSIS, bisa daftar DP. Nanti bisa PMR. masuk ekskul ya PMR, mungkin tari, mungkin nyanyi. Walaupun kalian emang mikirnya aduh nggak bisa nih, susah, Heeh. capek gitu. Iya pasti capek kan ya. Cuma kalau misal kalian emang nggak mau ngasah kelebihan dalam diri kalian, ya kalian nggak mungkin bisa di situ. Ya, intinya utama buat semua apapun yang kita lakuin itu harus ada kata-kata yang mendukung kita, memotivasi kita sampai kita tuh ngerasa aku suka sama ini, aku suka sama organisasi. Iya. Jadi ngerasa walaupun capek apapun, menurut kita tuh tetap kita apa ya, have fun, asik. Walaupun capek tetap ngerasa ya udah nggak apa-apa, malah seru-seru aja kan ya. Ya karena biasanya rata-rata dari anak organisasi itu kan anak-anak yang biasa-biasa aja yang tidak mengikuti organisasi gitu kan tidak bisa merasakan kan ya. Iya. Kayak misal contoh kecilnya aja kita ngadain kegiatan nih. Biasanya mereka kan hanya tahu kayak ikut kan. Aja. Nah kita tuh ngerasain gimana ya bikin kegiatan yang menarik buat mereka gitu kan. Terus mereka tertarik gak sih sama kegiatan kita? Nah itu jadi kayak challenge gitu kan, aku harus gimana nih Harus ya dari bisa. situ jadi mikir aku harus bisa di sini karena aku harus bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan kan. Ya, udah dapat tanggung jawab juga kan ya. Betul. Tanggung jawab kita kan besar buat mengajak teman-teman buat Iya. saling aktif, saling interaksi satu sama lain. Dan sebenarnya organisasi juga punya manfaat yang banyak sebenarnya. Benar. Cuma ya bukan buat kalangan sekarang sebenarnya, bisa buat nanti ketika SMA nih. Benar. Kita masuk bisa pakai jalur. Ada kan beberapa sekolah yang bisa pakai jalur ketua OSIS gitu kan. Iya, ada. Nah itu bisa kalian manfaatin nantinya. Terus buat pengalaman organisasi itu sebenarnya kalian bisa jadi lebih berani public speaking gitu loh. Ngomong di depan banyak anak, jadi nggak minder, nggak sedikit-sedikit hah kenapa ini gitu loh. Kalian mau nggak mau harus berani, harus mau itu. Contoh kecil aja nih, selain di organisasi, presentasi deh. Iya benar. Presentasi aku tuh dari kelas 8 jujur ya. Aku kan masuk DP. Iya. DP dari kelas 7 cuman masih jadi CCDP sampai kelas 8 semester 2 kalau nggak salah. Iya. Nah itu tuh aku kayak anaknya tuh susah banget ngomong, bicara aja tuh susah. Nah akhir-akhirnya jadi mulai ngajar di kelas-kelas 7, kelas 8. Jadi ngerasa kenapa takut, orang bisa kayak santai aja, nggak usah dibawa apa berat-berat gitu. Padahal sebenarnya juga seru kan. Benar, Kayak seru-seru kayak banget.
presentasi, menjelaskan ke teman-teman gitu kan, apalagi dengan ekspresi yang bikin mereka juga paham. Kalau misal kita presentasi terus teman-teman paham tuh bikin kesenangan tersendiri nggak sih? Benar-benar kayak ngerasa tuh kita tuh berguna buat mereka. Nggak cuma di kelas presentasi doang gitu kan. Bisa membagikan ya mungkin sedikit materi walaupun bapak ibu guru juga mengajarkan gitu loh. Seenggaknya kita tuh bisa membantu saling menjelaskan, kan mungkin kemampuan anak buat saling menangkap materi itu berbeda-beda. Ada yang harus dijelaskan, membaca atau apapun lainnya. Mungkin kalau penjelasan dari guru ada yang kurang bisa dipahami, sama kita buat saat presentasi itu bisa memacu buat mereka tuh otaknya jalan. Nah gitu kan. Ya sama sih, aku juga sebenarnya gitu kan. Iya. Ada beberapa mata pelajaran yang emang aku kurang menguasai nih. Nah dari situ biasanya kalau dijelasin guru tuh agak ruwet kan. Ya benar. Bingung sebenarnya ini tuh sebenarnya topiknya mengenai apa. Nah biasanya dari situ aku manfaatin teman-teman yang emang udah paham, kelihatan paham, aku tanyain ini gimana sih. Nah mungkin dari situ juga kita bisa lebih paham akan materi itu kan. Iya benar. Terus jadi kayak ternyata gampang sebenarnya, cuma kita aja yang ambil pusing gitu. Kadang tuh pas matematika pas ujian gitu kan ya, itu aslinya soalnya tuh udah kita pernah pelajarin, udah kita paham, cuma tiba-tiba tuh ngeblank karena tuh kita ambil pusing kayak aku harus dapat nilai ini, aku harus dapat nilai ini, kayak terberatkan sama ekspektasi sendiri kan ya. Jadi apa ya, ngerasa membebani diri sendiri. Nah ini bahas nilai nih, kira-kira kalau kakak dapet nilai yang kurang memuaskan dalam suatu, mungkin bisa dibilang PTS gitu kan, ujian kurang memuaskan, dan sebenarnya kamu tuh berharap banget nilai kamu tinggi di bubble ini karena kamu bisa. Nah kalau jelek itu gimana rasanya? Rasanya kayak aku nggak mau deh kasih tahu ke orang tua, nanti dimarahin. Pasti mikirnya bakal dimarahin ya, padahal sebenarnya juga beberapa orang tua juga butuh gimana ya, pendekatan yang lebih sama kita. Mereka pengen lebih tahu, cuma emang rasa takut kita lebih tinggi nggak sih? Benar. Kayak kita tuh menyampaikan sesuatu tuh harus perlu keberanian yang tinggi. Apalagi kan aku sama orang tua aku emang jauh. Komunikasi juga terbatas-batas kan ya. Jadi pas mungkin jam 12 siang waktu aku istirahat juga, mama papa istirahat, saling komunikasi cuma sebentar. Abis itu udah kan ya malam paling capek, langsung istirahat. Jadi kurang komunikasi deh. Makanya aku tuh kayak takut mengungkapkan sesuatu hal gitu. Takut dikira kayak ini anak tiba-tiba kenapa gitu kan. Jadi biasanya kalau misal ada rasa-rasa yang kurang sreg itu kakak ceritanya ke siapa? Lebih ke diri sendiri sih. Kalau nggak, kadang tuh TikTok tuh relate banget kan ya. Kadang kita lagi scroll nih, tiba-tiba ada kata-kata tuh yang pas buat kita, ya udah like itu kayak seenggaknya tuh kayak kita tuh menceritakan kepada orang lain walaupun secara tidak langsung. Oke, keluar dari pembahasan keluarga ini ya, tiba-tiba melenceng. Balik lagi ke topik Ramadan. Kira-kira ada nggak sih tips buat menjaga kesehatan di bulan Ramadan gitu? Tips buat aku sih, kalau dari aku pribadi tuh jangan tidur sewaktu habis sahur. Karena menurutku tuh mengurangi imun deh. Kayak pas bangun-bangun tuh rasanya lemes, energinya kurang. Tapi mungkin dari serial tuh beda kan ya, harus tidur dulu. Mungkin ada beberapa orang mungkin harus cukup mengonsumsi makanan, terus mengonsumsi buah-buahan dan juga makanan-makanan yang seimbang. Itu aja sih. Dan juga istirahat itu mempengaruhi banget ya sebenarnya. Kalian jangan lupa istirahat nih, bagi yang udah ngerasa capek, jangan terlalu memaksakan diri buat ngelakuin hal-hal yang harus kalian lakuin di hari itu. Mungkin kalian bisa lakuin di hari esoknya lagi. Mungkin bisa nanti sama teman-teman mungkin ngapain, itu bisa kalian tunda dulu untuk kalian istirahat. Nah mungkin segini dulu perbincangan kita kali ini pada podcast hari ini. Terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.